Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah terimalah taubatku. Ya Allah kalau aku bertobat jadikanlah taubatku benar. Kalau aku berhijrah jadilah hijrahku yang benar. Waqsil haubati. Sucikanlah dosa-dosaku. Terlalu banyak dosa pada diriku. Sucilah dosa-dosaku. Wa ajib da'wati, kabulkanlah doaku. Wa tsabbit hujjati, kokohkanlah argumentasiku kalau aku sedang berbicara. Kokohkanlah argumentasiku. Wahdi qalbi, berilah petunjuk kepada hatiku. Wasaddid lisani, luruskanlah lisanku. Waslul sakhimata sadri, dan cabutlah penyakit hatiku. Lengkap atau tidak doanya? Lengkap. Oleh karenanya disebutkan Al-Bazzar ketika beliau bercerita tentang biografi guru beliau atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan inilah doa yang paling sering dibaca oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, doa ini. Kenapa? Karena doa ini sangat kompleks, komprehensif, mencakup segala yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Dan doa ini agak detail. Dan terkadang kita butuh doa-doa yang detail agar lebih merasuk dalam hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harapan saya kepada ibu-ibu di hadapan saya berusaha untuk hafal doa ini. Ya, agak panjang dikit tapi apa? Berusaha untuk hafal ya. Baik. Kita tulis doanya ya. Tulis doanya. Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Wala tu'in alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wamkurli wala tamkur alayya. Kita satu-satu kita jelaskan ya. Wamkurli wala tamkur alayya. Wahdini wa yasril hudali. Baik. Kita ulangi, kita ini yang pertama kita syarah dulu yang ini. Rabbi, kebanyakan doa dibuka dengan Rabbi. Karena kenapa Rabbi? Rabbi artinya Robku, yaitu yang merupakan Rob artinya pengurusku, penciptaku yang terkait dengan rububiyah. Rob adalah nama Allah yang terkait dengan rububiyah. Ya, nama Allah terkait rububiyah. Terkait rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu terkait dengan penciptaan, pengurusan, menghidupkan, mematikan, namanya rububiyah. Ya. Penciptaan, intinya pengurusan ya, pengurusan makhluk ya, dan lain-lain ya, mematikan, menghidupkan, ini semua namanya rububiyah. Jadi antara urusan Allah mengurus kita adalah dengan mengabulkan permintaan apa? Permintaan kita. Makanya banyak doa-doa para nabi dimulai dengan Rabb. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi habli minas salihin. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya para nabi. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku jadikanlah penegak salat dan juga para anak-anakku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadi banyak doa-doa dibuka dengan apa? Rabbi. Karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah Allah. Rububiyah maksudnya Allah ngurusi makhluk ciptaannya. Allah ngurusi makhluk ciptaannya. Terkait dengan alam semesta, terkait dengan langit dan bumi, terkait penghuni langit maupun penghuni bumi. Maka di antara kita bertawassul ketika berdoa kita bilang apa? Rabbi. Ini artinya tolonglah aku. Tolonglah aku. Ini adalah minta pertolongan karena kita tahu semua keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak tolong percuma, kita enggak bisa apa-apa.
Dan minta tolong buat apa? Kata Syekh Abdul Razak sebagaimana datang dalam riwayat yang lain. Maksudnya minta tolong sebagaimana dalam hadis Muaz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, berdoalah kepada Allah, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kau lupa ketika di penghujung salat atau setelah salat engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini di antara doa juga supaya pandai bersyukur dan pandai untuk mengingat ya. Itu untuk apa? Untuk ibadah yang baik. Untuk apa? Berzikir kan? Zikir. Dan untuk apa? Bersyukur. Tak tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, atuhibbuna an tajtahidu fid du'a? Sukakah kalian untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa? Kalian suka enggak sungguh-sungguh dalam berdoa? Qulu, maka ucapkanlah, Allahumma a'inni ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Ini 3 hal yang sangat kita butuh pertolongan ya. Perlu pertolongan Allah. Kemudian kita bilang, wala tu'in alayya, ya Allah jangan kau menolong orang untuk menghalangiku. Ini maksudnya, wala tu'in alayya. Jangan tolong orang lain, tolong untuk menghalangiku. Kenapa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah kita sering terhalang. Zikir kita sering apa? Terhalang. Kita sering terhalang bersyukur. Ada sebab-sebab aja yang buat kita lupa untuk beribadah, lupa untuk bersyukur, lupa untuk berzikir. Maka jangan tolong orang lain yang menghalangi aku untuk bisa berzikir, berdoa dan bersyukur. Ya. Salah berteman bisa membuat kita lupa Allah. Salah berteman membuat kita jadi tamak, tidak pandai bersyukur. Salah berteman sehingga akhirnya pikiran kita orientasinya dunia melulu, tidak pernah pikir ibadah. Padahal ibu-ibu udah pada tua-tua. Makanya sibuk. Ya, sudah tua harusnya sibuk beribadah. Nah, ini ada hal-hal yang membuat kita terhalangi. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau tolong itu semua menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Ini makna wala tu'in alayya. Kemudian wansurni, tolonglah aku, itu atas musuh-musuh. Ya. Wansurni atas musuh-musuh. Tolonglah, menangkanlah aku. Sebenarnya wansur itu menangkan aku. Menangkan aku atas musuh. Dan musuh ini umum ya. Musuh ini baik orang kafir maupun orang muslim yang jahat. Ya, karena terkadang musuh kita bukan orang kafir, terkadang orang muslim juga tapi jahat. Maka kita berdoa wansurni, tolonglah aku. Orang musuhan sama kita, orang jelek-jelekan kita, kita bilang wansurni. Wala tansur alayya, jangan menangkan musuhku. Ya. Jangan menangkan musuhku. Baik, ini makna wala tansur alayya. Kemudian makna berikutnya, dan ingat kita di zaman ini butuh pertolongan ya. Ada saja orang musuh kita dalam usaha, ada yang musuhi, ada yang hasad, ada yang mencari-cari kesalahan kita dalam usaha. Betapa banyak orang main jatuhkan, kerjasama dengan orang yang memiliki kekuasaan kemudian menjatuhkan kita, merusak usaha kita, musuhi kita. Enggak suka. Ada yang mungkin enggak suka dengan rumah tangga kita, berusaha mengganggu rumah tangga kita. Ini musuh. Terkadang kita sadari, terkadang tidak kita sadari. Dan musuh-musuh ini kita bilang, ya Allah tolong menangkan aku. Jangan buat mereka menang atasku. Mereka bahagia dengan kehancuranku, jangan. Ya Allah biarkan aku menang melawan mereka. Wamkurli, ini lebih spesifik lagi, yaitu wamkurli yaitu bikinlah makar untuk memenangkanku. Makar itu apa? Makar itu suatu metode
yang tidak disadari kemudian mendatangkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan makar kecuali kepada yang berbuat makar. Kata Allah, "Wa makaru wa makarallah." Dalam surat Al-Anfal kata Allah, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Jadi kata Allah, mereka membuat makar dan Allah juga bisa bikin makar. Mereka bikin strategi, trik-trik. Jadi makar itu maksudnya strategi, trik, tipu daya, tipu muslihat yang tidak diketahui oleh musuh dengan sangat halus. Ya, dan orang ada saja mungkin buat kita tipu daya, strategi untuk menjatuhkan kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, wamkurli, ya Allah justru belalah aku dengan mengalahkan makar mereka. Seperti ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir Quraisy yang ingin bikin bakar kepada Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin." Ya. Dalam surat Al-Anfal, "Wa yamkuruna wa yamkurullah." Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka buat rencana bagaimana untuk membunuh Nabi atau memenjarakan Nabi atau untuk mengusir Nabi dari kota Mekah. Tapi kata Allah, wa yamkurun, mereka bikin strategi. Allah juga punya strategi. Wallahu khairul makirin, kalau strategi mereka kalau strategi Allah, tentu strategi Allah yang lebih apa? Yang lebih menang. Akhirnya mereka tidak mampu membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW berhasil lolos ke kota Madinah untuk menyusun kekuatan yang akhirnya 8 tahun kemudian menaklukkan kembali kota Mekah yang dulu mereka pernah usir Nabi dari kota tersebut. Maka ketahuilah musuh itu tidak bisa, kita bilang manusia banyak baik, tapi yang jahat juga banyak. Dan mereka kalau sudah jahat tidak punya perasaan. Dan mereka terkadang bikin strategi untuk menjatuhkan kita, untuk merendahkan kita. Dalam kalau urusan dunia kita sudah banyak lihat strategi ini akhirnya menjatuhkan ini, strategi ini menzalimi si fulan. Demikian juga urusan agama, terkadang kita dilicikin sama orang. Tapi sabar. Orang tidak suka sama kita, tidak suka dengan dakwah sunnah, sabar ya. Hanya berdoa, wamkurli wala tamkur alai. Ya Allah, buatlah makar untuk membelaku, jangan menangkan makar mereka. Jangan menangkan makar mereka atasku. Lihatlah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sering baca doa ini dan banyak orang musuhi beliau ya. Dan tetap Allah menjadikan beliau jaya ketika itu ya. Saya sering sampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai ketika beliau meninggal, di antara karamah beliau tidak pernah disaksikan ada seorang meninggal dengan jenazah yang terbanyak seperti yang menghadiri jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal banyak orang musuhinya. Kenapa banyak orang musuhinya? Karena semua dia bantah. Dia bantah Yahudi, dia bantah Nasara. Sampai dia tulis buku membantah orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bantah wahdatul wujud, dia bantah. Bikin kitab, dia bantah sufi-sufi ekstrim, dia bantah. Dia bantah Jahmiyah, dia bantah Mu'tazilah, dia bantah Asy'ariyah. Semua dia bantah. Dia bantah Syiah sampai dia tulis buku judulnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid. Dia bantah ahlul kalam, orang-orang yang ahli mantik, dia tulis Rad alal Mantiqiyin yang bikin falsafat-falsafat aneh-aneh, dia bantah 2 jilid. Dia bantah orang yang minta-minta kepada kuburan, Rad alal Baqri, Al-Istighatsah 2 jilid dicetak sekarang. Dia membantah Ar-Razi yang mengatakan kalau akal bertentangan dengan dalil maka akal harus didahulukan, dalil dikalahkan. Dia bantah tulis Darut Ta'arudil Akal wan Naqal, kalau tidak salah cetak 11 jilid, cetakan baru 6 jilid. Semua dia bantah. Sehingga orang yang tidak suka dengan dia sangat banyak. Yang dibantah tersebut tidak ada yang nyaman. Tetapi subhanallah, Allah tetap menangkan dia, hujahnya tetap terkuat. Sampai masyarakat mencintai beliau. Ketika beliau meninggal, tidak ada jenazah di Damaskus, di Suriah yang dihadiri sebanyak jenazahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan di antara doa yang paling sering beliau baca doa ini. Oleh karenanya kita tidak tahu kalau ada orang namanya hasad itu ada. Ada orang tidak suka sama kita, ada orang tidak suka dengan usaha kita, ada orang tidak suka dengan rumah tangga kita.
Ada orang tidak suka dengan suami kita, orang tidak suka dengan kita, tidak suka hasad dengan anak kita. Ada orang merasa risih kalau kita berparas indah, ada orang yang tidak sabar. Oleh karenanya kita perlu doa-doa seperti ini, bukan kita suudzon sama orang, tidak, tapi agar kita kalau ada yang buat makar, ya Allah balikkan makarnya kepadanya. Kalau ada orang yang ingin menyakiti, kita balikkan hal tersebut kepada dirinya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah, Ibu-ibu. Kita lanjutkan rangkaian ini yang berikutnya. Sudah? Sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya wahdini, ya. Wahdini wa yassiril hudali. Wa yassiril huda, mudahkanlah petunjuk padaku. Wansurni ala man baqa alayya. Wansurni ala man baqa alayya. Kemudian Allahumma ja'alni laka syakiran. Allahumma ja'alni laka syakiran. Laka dzakiran. Laka dzakiran. Baik, kita lanjutkan doa yang kedua. Maknanya wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Petunjuk atau hidayah padaku. Ibu-ibu, hidayah ini orang sering meremehkan tentang hidayah. Padahal kita ini hamba yang selalu butuh hidayah. Kita ini lemah. Kenapa kita lemah? Karena pengetahuan kita mikro, kita tidak makro. Ilmu kita mikro, hanya tahu sekitar kita, tidak secara luas. Kita enggak tahu tentang sekitar kita, kita enggak tahu tentang masa depan kita, kita enggak tahu kalau kita begini jadinya apa. Kalau kita ambil sikap ini akibatnya apa, dampaknya kita enggak tahu, karena kita enggak tahu hal yang gaib. Kemudian kemampuan kita juga terbatas. Keuangan kita terbatas, energi kita terbatas, ya, kesabaran kita terbatas. Dan kita penuh dengan kekurangan. Maka kita butuh hidayah. Ketika bilang wahdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, maksudnya petunjuk dalam segala hal. Ya, maksudnya apa? Petunjuk dalam segala hal. Segala urusan kita butuh petunjuk. Kita ini kalau mengurus keluarga butuh petunjuk atau tidak? Kalau enggak ada petunjuk kita enggak bisa ngurus istri, enggak bisa ngurus anak. Susah. Bingung mulai dari mana, diakhiri dari mana. Tidak bisa kita mengharapkan uang kita miliki, tidak kita bisa mengandalkan waktu yang kita miliki, tidak kita mengandalkan jabatan yang kita miliki. Betapa banyak orang pejabat tinggi rumah tangga hancur. Betapa banyak orang kaya raya rumah tangga apa? Hancur. Betapa banyak orang kuat rumah tangga hancur. Jadi kenapa tidak bisa? Karena kita enggak mampu. Kenapa tidak mampu? Ilmu kita terbatas, kita enggak tahu kalau saya begini dampaknya bagaimana, kalau saya lakukan gini, kalau saya marah dampaknya gimana, kalau saya sabar bagaimana, kita enggak tahu. Kemudian kemampuannya terbatas. Maka kita butuh hidayah. Saya bilang ini doa di antaranya ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang luar biasa yang kita butuhkan. Bingung kita menghadapi masalah mulai dari mana. Misalnya saya mau tulis buku, saya juga bingung mulai dari mana. Saya mau tulis dari mana. Kalau Allah tidak kasih hidayah, saya tidak bisa nulis. Ya, dan betapa banyak problematika kehidupan yang kita tidak tahu cara menjalani kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, saya baru dapat cerita, tapi saya mau cerita sini nanti disalahpahami. Lebih baik enggak usah dicerita. Ya sudahlah, itu belum diceritain udah begini, apalagi kalau udah ceritain. Tapi saya nggak akan detail ya. Intinya saya kenal seorang pejabat. Dia
disuruh suatu tugas yang itu secara Islam menyelisih syariat. Jadi sama saya, maka kata dia, saya berdoa Ustaz, saya sholat malam, saya menangis, ya Allah lebih baik saya tinggalkan jabatan daripada saya melakukan hal yang bertentangan keridhaan-Mu. Maka dia berdoa, minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Kasusnya ada, cuma saya nggak bisa sebutkan ya. Intinya, sampai ketika dia masuk di penanganan kasus tersebut, dia terus berdoa, ya Allah lebih baik saya berhenti daripada saya tidak mampu. Lebih baik saya berhenti. Tiba-tiba Allah kasih petunjuk. Kalau saya cerita menakjubkan, tapi saya nggak mungkin cerita. Ya. Masalahnya apa, petunjuk bagaimana? Biarlah hanya Allah yang tahu dan saya dan dia. Tapi maksud saya, subhanallah, dia berdoa dan dia menangis dan Allah kasih petunjuk di detik terakhir ketika dia sudah blank, tahu-tahu ada petunjuk dan dia berhasil dan dia tidak melanggar perintah Allah dan dia bisa menjalankan tugasnya. Jadi mau saya, kita ini kadang-kadang bingung mau ngapain, mau tanya siapa nggak tahu. Maka hidayah itu penting ibu-ibu. Ibu mungkin masalah rumah tangga, hadapi suami gimana, suami saya ini gimana, saya bingung hadapinya. Ngelihat bingung, ditelepon bingung, dekat bingung, jauh lebih bingung ya. Sudah serahkan sama Allah. Ya Allah berilah petunjuk kepada aku dalam berkhidmat kepada suami. Kalau enggak ibu enggak bakalan bisa. Kita cerdas, kita punya cara trik-trik, tapi sering salah. Dan dampaknya sering tidak baik. Oleh karenanya minta petunjuk kepada Allah dalam segala urusan. Kalau enggak sulit kita menjalaninya. Ngurus anak juga enggak gampang. Ya Allah berilah petunjuk kepada aku agar aku bisa ngurus anak-anakku. Enggak gampang. Oleh karena doa hidayah ini doa luar biasa. Kemudian kata Nabi, wa yassiril huda lana, ya. Berilah, mudahkanlah petunjuk kepadaku. Mudahkanlah yaitu petunjuk atau sebab-sebab petunjuk kepadaku. Mudah, jadi kalau ada urusan dimudahkan oleh Allah, Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk, Allah kasih isyarat. Kita renung, oh ternyata benar, ternyata begini, Allah kasih seakan-akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hal tersebut ya. Minta hal tersebut. Dan seperti ini banyak sekali. Betapa banyak orang minta hidayah, Allah mudahkan dia memperoleh apa? Hidayah tersebut ya. Ini masalah keterkaitan hati kita kepada Allah. Ibu-ibu seringlah berdoa kepada Allah. Angkat tangan, menangis kepada Allah, minta kepada Allah, mengakui kerendahan, mengakui kehinaan, apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah, kita penuh dengan apa? Kekurangan, minta. Kemudian doa berikutnya, wansurni ala man bagha alayya. Ini lebih spesifik lagi, ya. Menangkan aku di atas orang yang menzalimiku. Atas orang yang menzalimiku. Ya. Ini jelas-jelas dia telah berbuat zalim. Kita bilang, ya Allah, menangkan aku. Ini lebih baik berdoa seperti ini. Karena doa adalah ibadah. Saya kemarin ditanya oleh seorang, dia jengkel karena dia diminta-mintain duit terus. Jadi Ustaz, ada orang minta duit sama saya Ustaz. Bolehkah saya berdoa agar dia mampus Ustaz? Saya bilang jangan. Kamu berdoa saja, tidak usah kamu emosi berdoa. Berdoa saja, ya Allah, hukumlah dia dengan dia pantas apa yang dia pantas mendapatkannya. Jangan berlebihan. Dia bilang, ya Allah, patangkanlah tulang tangannya menjadi 8 bagian. Jangan. Ya Allah, cabutlah nyawanya, matikan dengan mati yang mengenaskan. Jangan. Jangan, kasihan. Kita enggak tahu, mungkin dia punya anak, dia ada orang tua yang dia urus. Istrinya nanti jadi janda, repot. Oleh karena daripada kita salah, maka kita berdoa dengan mengatakan wansurni ala man bagha alayya. Atau ya Allah, hukumlah dia dengan yang pantas bagi dia. Dan kita salah berdoa. Makanya di antara hal yang menakjubkan, ini menunjukkan doa itu bukan seenak kita, tapi kita doa, kita ibadah, bagaimana doa yang benar. Bukankah sebagian Nabi berdoa ditegur, salah doa? Ada yang ditegur enggak? Ada. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika anaknya yang kafir meninggal, maka dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Wa inna wa'dakal haq, ya Allah, putraku adalah keluargaku dan janjimu benar.
Itu seakan-akan dia ingin anaknya selamat atau anaknya meninggal dalam kondisi kafir tersebut selamat ya. Maka Allah tegur. Kata Allah, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dalam qiraah amila ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kata Allah, wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu, sungguhnya dia telah melakukan kekufuran. Maka janganlah kau minta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau agar kau tidak menjadi orang-orang yang jahil. Nabi Nuh ditegur karena salah berdoa ya. Ya. Ketika Rasulullah SAW ingin mendoakan ampunan bagi pamannya Abu Talib, Allah tegur. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin setelah jelas mereka penghuni neraka jahanam meskipun karib kerabat dekat. Kenapa Nabi ingin mendoakan Abu Talib? Karena Abu Talib jasanya luar biasa. Cuma dia kafir. Dia pasang badan untuk bela ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli. Memusuhnya Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak peduli. Tetapi dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ini yang buat Nabi ingin mendoakan dia. Kata Nabi, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya akan benar-benar mohon ampunan buat engkau selama aku tidak dilarang. Maka Allah ingatkan, jangan. Ketika Rasulullah SAW juga ya meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini saya maksudnya kita pun kalau jengkel sama orang kita doa jangan sembarang. Karena doa itu ibadah, ada aturannya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik meninggal dunia, maka anaknya masuk Islam. Anaknya sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, doakan ayah saya. Maka Rasulullah SAW pergi dengan beberapa sahabat ingin sholat jenazah. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini meskipun dia munafik tapi KTP-nya Islam. Karena munafik itu KTP apa? Islam. Maksudnya diketahui secara status dia orang muslim, tapi dalam hatinya kemunafikan. Maka Rasulullah SAW ada perhatian sama dia. Maka Rasulullah SAW pun mau sholat jenazah, ditahan oleh Umar. Wahai Umar, wahai Nabi, bukankah Allah melarang jangan mohon ampunan bagi orang munafik? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Allah tentang orang munafik, kau mohon ampun buat dia atau tidak mohon ampun sama saja. Meskipun kau mohon ampun buat mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Tapi Rasulullah SAW akhirnya tetap sholat jenazah karena menyenangkan sahabat anaknya dan siapa tahu bisa diampuni. Rasulullah Allahu Akbar sholat jenazah dan sahabat ikut Nabi. Allah turunkan ayatnya menegur Nabi SAW. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billah. Jangan sekali-sekali salat atas mereka orang munafik yang meninggal. Jangan berdiri di kuburannya, sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah. Jadi doa itu kita berusaha doa yang pas ya. Jangan melampaui batas ya. Makanya di antara hal yang menarik disebutkan oleh para ulama seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan yu'mina min qaumika illa man qad aman." Wahai Nuh, tidak akan beriman lagi kepada engkau kecuali yang sudah terlanjur beriman. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah ini terakhir, enggak ada lagi yang akan beriman. Ketika dia tahu tidak ada yang akan beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman terus mulai mencaci maki, menghina dia. Sampai seorang membawa anaknya, membawa cucunya untuk menghina Nabi Nuh. Ya, mereka istihza. Maka Nabi Nuh berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudhillu ibadak. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Yang maknanya, ya Allah, jangan kau biarkan ada lagi orang kafir di atas muka bumi. Karena kalau kau biarkan orang kafir di atas muka bumi, mereka hanya melakukan kerusakan dan mereka tidak melahirkan kecuali kafir lagi. Kalau mereka kau biarkan hidup, dia akan menyesatkan yang lain dan akan melahirkan kafir lagi. Karena Nuh pengalaman, ketika dia buat kapal, seorang datang ngejek-ngejek dia, Nuh ngapain Nuh? Jadi tukang kayu sekarang, sudah tidak dakwah lagi. Bawa lagi anaknya, Nuh ngapain bikin kapal? Disebutkan Nuh bikin kapal bertahun-tahun lama sekali, sampai seorang punya anak, seorang punya cucu.
Kemudian dia bilang, "Nuh, ngapain bikin kapal musim kemarau? Emang ada apa bikin kapal?" Orang bawa anak, bawa cucu, jadi anak cucu kakek, anak, cucu semua ngejek apa Nabi Nuh. Maka Nuh mengatakan, "Jangan biarkan ada orang kafir lagi karena mereka tidak melahirkan kecuali kafir juga." Akhirnya Allah kabulkan, mereka dibinasakan. Ya, fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami pun bukakan pintu-pintu langit maka turun air yang sangat banyak. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u al amrin qad qadir. Maka kami jadikan bumi semua jadi mata air. Mata air di mana-mana keluar air. Ternyata doa ini disesalkan oleh Nabi Nuh. Ketika di padang mahsyar, matahari jarak 1 mil. Matahari jarak 1 mil. Orang kepanasan semua, menanti kapan Allah datang memulai persidangan. Tapi Allah tidak datang-datang, sementara matahari jarak 1 mil. Maka mulailah Allah ilhamkan kepada manusia untuk minta syafaat dari para nabi. Datanglah mereka kepada pertama Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, "Inna Rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Dan sungguhnya Allah telah melarang aku untuk mendekati suatu pohon dan aku melanggar. Nabi Adam ingat dosanya. Meskipun sudah diampuni, dia ingat dosanya. Maka dia bilang, "Nafsi, nafsi, aku juga butuh syafaat. Idhabu ila Nuh." Dia enggak berani kasih syafaat, tidak pede. Karena dosa yang pernah dia lakukan, meskipun dosa tersebut sudah dimaafkan. Subhanallah, hari yang sangat dahsyat. Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, manusia pertama, Nabi pertama, Allah muliakan, Allah suruh malaikat sujud kepadanya. Luar biasa. Dia ingat dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia tidak pede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Dosa banyak. Entah dimaafkan atau tidak. Dosa sama suami aja banyak. Banyak atau sedikit ibu? Saya tanya jujur ya. Ibu-ibu dosa sama suami banyak atau tidak? Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Dosa suami sama ibu juga mungkin banyak juga ya. Tapi intinya kita ini dosa ini banyak. Hari kiamat nanti bagaimana ya? Tapi akhirnya Nabi Adam tidak berani ke syafaat. Kata Nabi Adam, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kepada Nabi Nuh. Maka pergilah orang-orang kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, ya Nuh, "Anta awalur rusul ila ahlil ard wa sammaka Allahu abdan syakura." Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Allah menamakan engkau hamba yang pandai bersyukur. Ala tara ma nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tara ma balagha bina, tidakkah kau lihat bagaimana kepayahan yang kami rasakan, keringat bercucuran. Nabi Nuh mengatakan, "Saya telah berdoa dengan doa yang Allah tidak perintahkan." Doa tadi yang kita sebutkan. Doa tersebut tidak ada salahnya, tapi Allah tidak perintahkan dan Allah tidak larang. Allah tidak perintahkan dan Allah juga tidak larang, tapi dia menyesal dengan doa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kita kalau berdoa ikut saja yang diajarkan oleh Nabi, lebih apa? Lebih baik. Kalau mungkin itu terlalu jengkel, kita bilang, "Ya Allah, hukumlah dia sesuai dengan yang dia berhak mendapatkannya." Jangan lebih daripada itu. Sehingga kita serahkan hukuman kepada Allah. Jangan kita emosi. Saya sering cerita, saya punya kawan 2 orang bertengkar. Kemudian satunya marah, dia bilang sama saya, "Firanda, semoga Allah sempitkan kuburan orang itu." Sebenarnya orang ini masih hidup, belum mati. Ngapain doa seperti itu? Saudara sendiri, kawan sendiri punya salah, tapi jangan doain semoga disempitkan dia apa? Di kuburan. Karena kita emosi terang, kita akhirnya doa tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Lihatlah di sini, Nabi berdoa, "Wansurni ala man bagha alayya." Ya Allah, menangkanlah aku di atas orang yang berbuat zalim kepada aku. Ya sudah. Caranya bagaimana? Terserah Allah cara menangkan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wamkurli, berilah strategi untuk menangkan aku. Bagaimana caranya? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita tidak tahu bahwa kita salah. Seperti ketika Nabi SAW marah kepada sebagian orang, Rasulullah berdoa, "Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan." Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Maka Allah tegur Nabi SAW, "Laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusanmu wahai Muhammad tentang mereka.
Apakah Allah menerima, membuat mereka bertobat dan akhirnya mereka masuk Islam, ataukah mereka Allah azab karena mereka berbuat kesyirikan? Ternyata orang-orang yang doakan Nabi tersebut masuk Islam belakangan. Kata Allah, bukan urusanmu. Oleh karenanya paling bagus kalau kita berdoa, kita sudah sangat jengkel, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak ingin pahala kita dikurangi. Terkadang kita minta dibalas di dunia, saya khawatir dosa pahala kita dikurangi. Sabar aja, sabar, tenang aja. Dia serahkan kepada Allah. Ya. Dia bilang, ya Allah, saya serahkan dia kepada Engkau. Sudah selesai. Taib, kita masuk pada doa inti kita. Allahumma ja'alni laka syakiran. Allahumma ja'alni laka syakiran. Perhatikan sini. Maknanya, ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersyukur kepadamu, ya. Ya Allah, jadikanlah aku hanya senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam riwayat yang lain ini syakiran, dalam riwayat yang lain syakaran. Syakaran. Allahumma ja'alni laka syakaran. Maknanya sama. Syakaran itu juga maknanya sering bersyukur. Dia sighah mubalaghah. Dia lebih kuat daripada sekedar syakiran. Makanya kalau saya berdoa saya sering milih syakaran. Allahumma ja'alni laka syakar. Syakaran itu sering sekali bersyukur. Seperti sabarun. Itu orang yang senantiasa bersabar. Ya, Allahumma ja'alni laka syakaran atau laka syakiran. Dua-duanya boleh, ya. Di sini lihat Allah mendahulukan laka, Nabi mendahulukan laka untuk menunjukkan hanya laka, yaitu ya Allah jadikanlah aku kepadamu lah aku senantiasa bersyukur, yaitu hanya senantiasa bersyukur kepadamu. Karena sebagian orang dia pandai bersyukur kepada manusia, lupa bersyukur kepada pemberi nikmat yang sungguhnya. Ada orang seperti itu. Dia pandai bersyukur, dia berbuat baik, tapi dia lupa bahwasanya yang berikan nikmat itu Allah, hanya lewat orang ini. Kita kerja sama bos kita baik, kita selalu berterima kasih sama dia, kita lupa yang buat bos kita baik sama kita siapa? Allah. Kita berterima kasih sama dia, tapi syukur yang sungguhnya kepada siapa? Allah. Ini kadang-kadang dilupakan. Saya tanya sama antum, kalau ada seorang kawan, kemudian dia kirim supirnya untuk kasih kita oleh-oleh, kita terima kasih sama supir apa kawan kita? Ya kita bilang sama supir seadanya, syukran, tapi paling utama kepada kawan kita karena dia yang kirim. Karena dia yang kirim. Jangan kita kemudian apresiasi terbesar kepada supir. Nah, supir cuma ngantar doang. Jangan sampai kebalik, kita lupa kepada sumber nikmat yang sungguhnya siapa? Allah. Dan ini seringlah kita berdoa dengan doa ini. Allahumma ja'alni laka syakaran. Ya, karena terlalu banyak hal membuat kita lupa untuk bersyukur. Oleh karenanya di antara doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ketika dia sudah mencapai masa asyud, yaitu sudah pemuda yang kuat, sudah di puncak-puncak mudanya, wa balagha 40 sanah, kemudian sudah mencapai 40 tahun dia berdoa. Ini saatnya kita harus pandai bersyukur, sudah 40 tahun. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Sudah 40 tahun sudah harus pandai-pandai bersyukur. Ibu udah berapa tahun? 35. 35 tambah 30. 35 tambah 20. Semua sudah di ambang batas ya. Oleh karenanya harus lebih pandai bersyukur. Kenapa? Umur-umur segitu orang sering lupa. Orang sering lupa. Seharusnya kalau umur 40 tahun mulai fokus untuk ibadah, tapi 40 tahun semakin banyak relasi. Semakin banyak apa? Relasi. Semakin banyak tempat, semakin banyak ke salon, semakin banyak ini, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak ngomel, semakin banyak. Oleh karenanya, jangan lupa minta ya Allah ilhamkanlah kepadaku untuk pandai bersyukur. Kapan kita pandai bersyukur, subhanallah, kita akan bahagia. Kita akan bahagia.
Jadi kalau kita pandai bersyukur, kita selalu pandangan positif. Ada sesuatu yang negatif, kita lihat positifnya. Ada kena musibah, ini insya ada hikmahnya. Begitu, jadi pandangan kita selalu apa? Positif. Allahumma ja'alni laka syakaran. Kemudian laka dzakiran, laka dzakiran. Dalam riwayat laka dzakkaran, sama dalam riwayat yang lain apa? Dzakkaran. Boleh. Allahumma ja'al laka syakiran atau Allahumma ja'alni laka syakaran. Allahumma ja'alni laka dzakiran. Allahumma ja'alni laka dzakkaran. Ini juga sangat penting ibu-ibu. Kita hidup di zaman kita sering tidak berzikir kepada Allah, saking banyak kesibukan yang semakin banyak kita lihat, semakin banyak item yang kita nonton. Apalagi musim politik, ya. Nanti kita akan sibuk 1, 2, 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Zikir politik, bukan zikir kepada Allah. Bukannya tidak, silakan pikir politik secukupnya, tapi berlebihan. Jadi masalah apa? Berlebihan. Majelis 2 jam tidak terasa ngomong politik, padahal semuanya bukan pakar politik. Semua cuma pengamat yang tidak punya database yang lengkap. Tapi semuanya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Berlebihan. Sehingga zikirnya bukan mengingat Allah, tapi zikir dunia terus. Kita hidup di zaman yang kita lupa untuk berzikir. Maka sungguh bahagia ibu-ibu yang menyempatkan waktu zikir pagi petang, bahagia. Sungguh bahagia ibu-ibu yang sempatkan waktu baca Al-Quran. Sungguh bahagia ibu-ibu yang menyempatkan waktu dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya yang sumber kebahagiaan dia berada di tangannya. Sehingga dia selalu mengingat zikir kepada Allah. Bahkan Ibnu Qayyim punya penjelasan yang indah, namanya zikir kepada Allah itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha, tapi setiap kita beraktivitas kita ingat ini yang Allah suka seperti apa. Syariatnya bagaimana? Jadi kita ingat Allah atau ingat syariatnya. Ada masalah ini, kira-kira syariat yang benar seperti apa? Selalu kita orientasinya apa sih yang disukai oleh Allah dalam menghadapi masalah ini. Jadi kita senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi secara sederhana kita praktekkan zikir pagi petang, zikir setelah sholat, baca Al-Quran, itu zikir harian yang bisa kita kerjakan. Laka dzakkara. Ini sering kita baca-baca, coba diulang, paling tidak ibu-ibu hafal ini. Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dzakkara. Ulang. Allahumma ja'alni laka syakkaran, laka dzakkaran. Ulang. Allahumma ja'alni laka syakkaran, laka dzakkaran. Baik, sudah ibu-ibu? Lanjutkan. Doa selanjutnya yang ketiga. Laka rahiban. Laka mitwa'an. Laka mitwa'an. Laka mukhbitan. Kemudian ilaika awaban muniban. Muniban. Awahan bukan awaban, awahan. Awahan muniban. Baik. Kemudian Rabbi taqabbal taubati. Rabbi taqabbal taubati. Waqsil haubati. Wajib dakwati. Tapi kita artikan, ya Allah, jadikanlah aku senantiasa kepadamu takut. Rahiban maksudnya takut kepada Allah Subhanahu taala. Rahaban wa raghaban, ya. Yaitu agar senantiasa takut kepadamu.
kapan saja. Dalam kelapangan takut. Kemudian juga dalam kesempitan juga takut. Karena ada orang ketika sempit, pada rasa sempit dia takut, tapi ketika lapang dia lupa sama Allah. Dalam kesendirian takut pada Allah. Di tengah banyak orang juga takut. Senantiasa. Ada yang lihat, ada yang enggak takut kepada Allah. Dalam negeri, luar negeri takut kepada Allah. Ada suami, enggak ada suami takut kepada Allah Subhanahu. Ada istri, enggak ada istri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maja'in laka rahiban. Laka mitwa'an, senantiasa taat. Taat. Apapun yang Allah perintahkan, terima. Apapun Nabi perintahkan apa? Terima. Jangan nolak dengan akal, jangan menolak dengan kepentingan. Bilang ya sudah, saya harus taat, ini perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mitwa', senantiasa taat. Laka mukhbitan, mukhbitan maksudnya senantiasa khusyuk. Khusyuk ya. Tawadhu, khusyuk, tunduk, rendah di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Ini penting menghadirkan kekhusyuan ketika sedang salat. Mukhbitan maksudnya senantiasa khusyuk, rendah di hadapan Allah, tunduk dan yang lain. Kemudian ilaika awahan muniban. Ilaika awah. Awah maksudnya adalah sering nangis, sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berdoa dan sering kata Syaukani katsirud du'a wal tadarru' wal buka. Allah itu sering berdoa, tadarru' yaitu merendah dan nangis. Betapa indah wanita yang seperti ini. Setiap ada masalah kembali kepada Allah. Setiap ada masalah merendah di hadapan Allah, menangis hanya kepada Allah. Dia tahu bahwasanya yang bisa menghilangkan segala masalah cuma Allah. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada Allah. Ini disebut dengan orang awah. Sedikit-sedikit dia berdoa, sedikit-sedikit dia menangis. Namanya awah, senantiasa kembali kepada Allah. Muniban maknanya mirip, ya. Muniban raji ila Allah fi umurihi. Muniban yang selalu kembali kepada Allah. Dalam segala urusannya, urusan-urusannya, ya. Apapun yang terjadi dia kembali kepada Allah. Ya. Setelah itu minta untuk diterima taubat. Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah terimalah taubatku. Apa maksudnya terimalah taubatku? Yaitu maksudnya agar syarat taubat kita penuhi. Agar syarat taubat kita penuhi. Apa syarat taubat? Pertama meninggalkan, kedua menyesali, ketiga bertekad untuk tidak melakukan kembali. Pertama meninggalkan, kedua menyesali, ketiga bertekad untuk tidak kembali lagi. Maka seorang kalau mengatakan ya Allah terima taubatku, itu dia berharap bahwasanya dia bisa komitmen dalam taubatnya. Kalau dia sudah berhijrah, dia berharap tidak kembali lagi. Ya Allah terimalah taubatku. Karena orang kalau bertobat biasanya setan menggoda terus, maka dia berdoa agar taubatnya diterima. Waqsil haubati, ya. Waqsil haubati maksudnya cucilah dosaku. Ya. Kalau saya sudah bertobat masih ada sisa-sisa dosa, cucilah ya Allah. Cucilah. Saya sudah bertobat masih sisa dosa, cucilah, bersihkan. Wa ajib da'wati, kabulkanlah doaku. Ya, ini di antara doa Nabi, a'udzubika min du'ain la yusma'. Aku berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu. Tidak
la yustajabu lahu, yang tidak dikabulkan. Ada doa orang dikabulkan, ada doa orang doanya tidak dikabulkan. Ibu paham Ibu? Kita lanjutkan yang terakhir ya. Kemudian Rasulullah berdoa, wa tsabbit hujjati. Wa tsabbit hujjati, itu kuatkanlah argumentasiku. Wahdi qalbi. Wahdi qalbi, berilah petunjuk kepada hatiku. Wasaddid lisani, luruskanlah lisanku ya. Kemudian waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi. Sadri ya. Tapi ini doa yang terakhir ya. Wa tsabbit hujjati, kokohkanlah hujjahku, argumentasiku. Kalau aku sedang berdiskusi, kokohkanlah hujjahku. Wahdi qalbi, wahdi qalbi, berilah petunjuk pada hatiku. Wasaddid lisani, luruskanlah lisanku. Waslul sakhimata sadri, cabutlah penyakit dadaku. Masya Allah, selesai kita doa yang panjang ini, tinggal dihafal ibu-ibu. Tsabbit hujjati, kokohkanlah hujahku. Kalau berdiskusi, kalau berdialog, kokohkanlah sehingga tidak asal ngomong, mikir sebelum menyampaikan argumentasi. Ini butuh bagi para dai agar ketika dia menyampaikan dengan hujah yang kokoh, tentunya mengharuskan dia banyak baca, banyak wawasan sehingga dia punya hujah yang kokoh, bukan hujah yang mengikuti hawa nafsu, tetapi hujah yang disertai dengan dalil Al-Qur'an maupun Sunnah. Wahdi qalbi, berilah petunjuk kepada hatiku. Sebelumnya sudah minta petunjuk, ini petunjuk secara spesifik, petunjuk yang lebih khusus terkait dengan hati. Hati ini banyak masalah ya, hati ini banyak masalah. Kita minta petunjuk apa? Diberi keimanan, diberi ketabahan, diberi husnudzon oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberi tawakal, ingin hati kita dapat petunjuk, dan banyak ibadah hati yang mau kita lakukan dan itu pahalanya besar. Dibuat pandai tadi husnudzon kepada Allah enggak gampang. Kalau Allah kasih daya seorang mudah husnudzon. Kalau Allah kasih daya seorang mudah untuk tawakal kepada Allah, kalau enggak susah. Wasaddid lisani, yang luruskan lisanku, terutama ibu-ibu lisannya sering bengkok. Yang bilang siapa? Sebagian tafsiran para ulama adalah berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dhila, sungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk bengkok atau tidak? Bengkok. Wa inna ala wajha syai'in fi dhila a'lahu, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Tulang rusuk kan semakin di atas semakin apa? Bengkok. Semakin di bawah semakin kurang bengkoknya. Kata para ulama maksudnya, sebenarnya mengatakan yang maksud adalah lisan. Lisannya ibu-ibu tuh sering bengkok. Coba kalau bicara lihat di cermin, bengkok atau tidak lisannya? Sering salah ngomong, sering salah ini, sering anu. Laki-laki juga sama, tetapi yang lebih sering bengkok apa? Perempuan. Apalagi kalau depan suami lebih sering bengkoknya lagi. Oleh karenanya berdoa kepada Allah agar lisan dijadikan apa? Lurus. Kalau dijengkel sama orang, terkadang kita lepas kontrol, kita ngomongnya terlalu bengkok. Kalau kita suka sama orang, kita puji sampai bengkok-bengkok kita puji dia. Tapi kalau udah enggak suka, kita bengkok dalam mencela dia. Oleh karenanya kita minta agar lisan kita lurus. Termaksud mana menunjukkan lisan itu meluruskan tulisan kita. Karena di antara lisan adalah tulisan dan komentar. Agar kita kalau komentar yang benar, di grup komentar yang benar, tidak bengkok sana bengkok sini, tidak menyakiti hati orang, tidak asal ngomong. Yang terakhir, cabutlah penyakit dadaku. Ini kaitannya dengan hidayah, penyakit hati. Penyakit dada banyak sekali. Dengki, hasad, dendam. Apa saja penyakit, coba tulis ibu. Dendam. Apa? Hasad. Sombong. Ujub, terus riya, terus dan lain-lain.
Coba cek sekarang, dendam, ada yang dendam enggak? Ada yang dendam sama ibu-ibu enggak? Coba cek dulu sekarang. Buka HP, daftar nama, coba lihat. Ada yang dendam enggak? Kalau ada yang dendam, ya Allah hilangkan dendamku. Ada yang dihasadin enggak? Banyak. Sombong ya, kita kadang sombong, terkadang enggak, kadang sombong, ujub, riya dan lain-lain. Inilah doa yang menakjubkan, yang hendaknya kita berusaha untuk menghafalkannya, kita baca dalam sujud kita baca ketika ya di antara azan dan iqamat, kita baca ketika selesai salat malam, ketika salat tahajud. Doa dengan doa ini doa yang paling sering dibaca oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena kita butuh dengan doa ini seluruhnya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan, saya kembalikan kepada akhi moderator untuk menyebutkan pertanyaan-pertanyaan. Baik,